Baru, rumah baru. Ya kalau aku dari bos Raffi dulu ya, karena kan kalau misalnya aku bilang nggak ada minusnya nggak mungkin. Gue kalau mikir itu mungkin bisa sampai titik sekarang itu kayaknya suka menangis. Guys, aku sekarang udah ada di Andara. Jadi aku pengen ngedor rumah salah satu orang yang aku salut banget. Terus habis itu kayak bos adalah Sultan Andara, siapa lagi kalau bukan Om Mary. Sekarang kita ada di rumahnya. Aku tadi datang sama tim aku ke sini dan kita sekarang pengen lihat rumahnya gimana sih. Terus habis itu kayak ceritanya gimana. Om Mary itu kan menurut aku ya, itu kan humble banget orangnya. Aku rasa sih kayak gak apa-apa kali kalau kita main-main. Om Mary, kasih. Nah, terus oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kotak-kotak aja. Start dulu biar kayak beretika gitu. Kamu bisa masuk rumah Mary gak lepas sepatu, gue diusir takutnya. Tonton aja. Assalamualaikum. Oh, ada bel di sebelah sini. Canggih banget. Salam. Assalamualaikum, Om Mary. Ya Allah. Apa kabar? Baik, terima kasih ya udah datang ke Rumah sini. baru, Rumah baru, rumah baru. Alhamdulillah loh. Iya benar. Aku udah punya rumah baru sekarang Iya. dari bos. Boleh masuk nggak nih? Boleh, silakan masuk sini, silakan masuk. Tapi satu Mohon ya maaf yang seru dari Om Mary itu kalau misalnya diajak bercanda tuh kayak selalu heboh. Selamat datang. Oh, ini ada ibu. Ini ibu aku salah. Ibu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Om Mary udah punya rumah, senang. Iya, senang banget. Namanya siapa Om Mary? Hah? Nama ibu? Nama ibuku ya. Oh, Ibu Mia. Aku boleh main-main ngobrol-ngobrol di sini, Ibu Mia? Boleh. Boleh. Ibu Mia lagi ngapain tadi? Ya dia nggak bisa begitu bahasa Indonesia, boleh. Oke, Om Mary ini adalah daerah dapur. Kenapa Om Mary bikin kayak island kayak gini? Karena kayak kelihatan lebih luas atau gimana? Biar kelihatannya lebih luas karena ini bisa ditarik. Sebenarnya ini aku dapat bonus dari yang bikin ini. Oh Ini iya. bonusnya. Ini bisa ditarik-tarik gitu. Bisa ditarik, terus di bawahnya tuh ada tempat Ada makan kompartemen gitu. lagi, Iya. lugas banget. Guys, banyak banget cemilan-cemilan di sini. Aku rasa kalau misalnya kamu mau nginep-nginep Oh sama iya, Mary, makan. wah, ada cemilan, cepulah, jualah. Ya makan ini. Cemilan ibu ini betul. Oh iya, gimana? Udah nggak usah, Mary. Kita semuanya aja. Nah, terus ini sepertinya hasil masakan ibu. Iya betul dong. Ponakan, sebenarnya ibu udah nggak masak. Oh, jadi ini Ada ponakanku ponakanku di sini. Ya kayak ginilah ala kadarnya. Ala kadarnya aja enak banget. Apa-apaan nih? Tapi Om Mary bisa bikin bebek Madura nggak? Enggak. Gak bisa bikin Tapi saudaraku bisa. Tuh guys, ini adalah kulkas orang berada karena 2 pintu. Aku bener kayak memimpikan punya kulkas seperti ini. Kalau Mary udah punya. Enggak, ini aku dikasih orang. Ini banyak hadiahnya juga. Iya, ini hadiah dari teman aku, Rumah Emas Jakarta Barat. Oh iya. Iya. Wah, baik sekali teman-teman Mary. Bunda Nonon yang biasa disebutnya Mak B. Udah nonton, makasih. Terus ini juga ada ini lengkap dari ya. makeupnya Mbak Gigi. Ini, iya. Oh, Cimalin. Iya, Cimarlen. Cimarlen. Ya Allah, baik-baik banget loh Mary. Banyak yang sayang sama Ini Mary. kayak Ngerti? Bu Ayu kan, Bu Ayu di atas ya? Bu Ayu ada. Bukan, ini dari Wandahara. Ini Wandahara. Mohon maaf, ini berarti kayak semuanya adalah hadiah-hadiah gitu kan. Kita absen satu-satu ya. Ini udah Wandahara juga. Ini siapa nih? Nah, kalau ini baru aku ini dari kantor. Dari kantor, mantap sekali. Ini kompornya juga. Oh, Mary ini Kompor memang aku kayak sendiri. desain sendiri, kayak pengen Nah. warnanya kayak agak sedikit seperti ini gitu. Nah, enggak, sebenarnya tuh aku pengennya kayak yang ini ada seratnya kayak di kamar aku. Tapi- Cuman karena HPL-nya yang di sana itu katanya nggak ada, jadi larinya dia ke sini. Ya, aku sih kan kasihan nggak enak ya udah jadi Iya, pengen iya. dirombak lagi Iya. kan kasihan juga ya. Iya, Dia kan bener. kerja juga pengen cari untung juga pasti kan gitu kan. Mm-mm. Jadi ya udahlah, ini sebenarnya kemarin bos Raffi itu ini kok kayak lantai gini, tapi kalau dilihat secara kasat mata lumayan bagus juga kan. Jadi nggak cepat. Iya kata bos Raffi kayak lantai. Emang kalau di video di apa ini kesannya kayak corak-corak gitu kan. Tapi sebenarnya aslinya kan enggak ya. Iya benar. Iya, Lebih agak soft. shop juga Iya, sebenarnya, benar. lebih ini Benar. gitu. Nah, ini area untuk Om Mary pokoknya
masak-masak gitu ya. Bukan masak-masak ini semuanya. Mewah sih, jujur mewah banget. Kayak Alhamdulillah, simple, ya ala-ala keren. lah karena aku nggak bukan desain ini ya biasa yang kayak gitu. Iya. Nah ini sebelahnya adalah untuk Ini area tadinya buat area yang kita ngerujak-ngerujak sama temen. ampun. Kita ngerujak-ngerujak sama temen. Oh jadi ini kayak sirkulasi udaranya juga lumayan ini. Nah iya ini bersirkulasi udara karena ini nggak ada. Ini ada Taman Ria sebelah sini. Ini Taman Ria tadinya kan mau di-fullin, cuman aku karena nggak ada area buat solar, jadi nantinya ini mau dibikin buat solar. Oh ini akan direnov lagi, diberes-beres Iya. lagi nanti ya? Cuman karena aku masih nunggu katanya ininya mau diganti, maka masih nanti aja dulu. Seru sekali. Udaranya di sini kayak agak lebih Iya, open lebih air open gitu. ke atas. Jadi masak itu ini dibuka, larinya ke atas gitu. Wow, lampunya mewah banget. Nah ini aku baru beli Wak, tapi ini Wak apa? Kenapa Wak? Lampunya mati. Bakal mati? Ini kan ada beberapa warna lampu, merah, kuning, kayak apa? Kuning, putih, agak dog gitu. Merah, kuning, hijau, lampu merah di Nggak jalan tahu. dong. Balon kali ah. Enggak, tapi ini tinggal warna ini. Oh iya, seru Mana banget. gantinya itu nggak ngerti. Ini kamar ibuku. Oh ini kamar ibu. Wah tinggi Ah, seperti ini di cita-cita bawah ya. Nah, ini sebenarnya kan karena ini aku kasurnya kemarin dapat hadiah dan kasurnya tuh kurang bagus karena nggak empuk. Jadi aku minta ke kantor kemarin ada nggak kasur yang buat aku posting di Instagram, endorse lah biasa. Enak banget lagi kasurnya, sumpah. Iya, Kasurnya enak jadi banget. Tapi itu kenapa nggak dicopot tuh yang ini? Ini kalau dicopot mau ditaruh di sini juga sempit nih nggak bisa buka-buka ini. Ini nanti Aja. ibu naiknya pakai tangga. Iya. Ini tinggi banget, tinggi Dia banget. bisa ke sini. Oh gitu. Udah tinggal naik. Karena Oh. nanti ini mau dikirim ke saudara. Jadi kamar tempat istirahat ibunya Om Mary guys. Yang nah ini dia sebelum naik tangga tuh ini ada buat tamu dong ya nggak sih? Sini ya buat tamu. Ya kamar ada tamu terus kayak ada beberapa yang memang kayak menggambarkan bagaimana Om Mary juga menyayangi Raffi dan juga Mbak Gi karena ada foto mereka di sini. Oh my gosh, ini ada happy birthday Raffi on the from. Oh jadi kayak ada foto-foto Raffi. Ini juga Iya. comes dari New York. Ini kayaknya akan penuh nantinya, tapi mungkin Nanti, sekarang masih insya kosong. Allah. Kalau gitu sekarang kita menuju ke atas. Ayo ikut. Oke, kalau untuk area lantai 2 ini basicnya ada beberapa kamar gitu ya. Nah ini lantai 2 ada 2 kamar. Yang Ah, aku gitu. sama ini. Ini koleksi-koleksi disambung dengan koleksi-koleksi sepatunya Om Mary. Sepertinya dari kita lihat Om Mary sangat sporty banget anaknya karena sepatu olahraga banyak sih. Wow, sangat tergambar. Sangat atletis. Sekarang kan aku lari mulu sama Mbak Oh. Gigi. Tiap hari ya. Gak menggambarkan atletis banget ya kan. Anaknya olahraga banget. Maksudnya atletik yang ininya, kalau ininya ibu-ibu apa? Kamar ponakanku sama kayak tadi. Oke, ada ponakannya kayaknya deh. Oh iya dia. Ada ponakan. Ini ponakannya Om Mary namanya adalah Ismi. Iya. Ismi di sini berarti udah 3 bulan juga pasti nih jadi Iya, langsung di iya. sini. Gimana perasaannya tinggal di sini? Hah? Betah. Betah? Banget. Om Mary baik banget sama keluarga. Iya. Gimana sih sosok Om Mary buat keluarga tuh? Nih, aku penasaran banget karena kan Om Mary ini kayak aku ngelihatnya dari aku pribadi ngerasa kayak baik sekali. Terus kalau dia sama keluarga gimana? Ya nggak tegaan. Gak tegaan ya? Iya. Jadi kalau misalnya kayak, Kak aku belum ada buku bisa gitu langsung Iya. beli. Bukan buku, Apa? iPhone dia minta. Ismi bagus. Gue lagi muter nih 2 ponakan minta iPhone. Ismi kamu kok the best? Mintanya langsung to the point. Biar kemarin sama nenek. Yang Insya kemarin sama Allah. ini karena ibuku pakai iPhone waktu itu kan aku dikasih Mbak Gigi kan. Iya. Karena aku juga ada jadi aku pakein ke ibuku iPhone-nya. Oh iya kita semua dikasih Dikasih iPhone. iPhone waktu itu. Oh iya, semuanya. Semuanya karyawan. seluruh. Kalau sudah akhirnya minta samaan juga. Tapi memang Tapi dia minta iPhone, iPhone Iya. Nanti Android kan nggak dapat mau lagi kata pasti gitu. tiap tahun kan iPhone. kita dikasih. iya benar. Sosok Doain Om aja, Mary doain berarti aja. baik buat keluarga gitu ya. Ismi makasih banget ya aku ganggu kamu sedikit. Nanti kita main-main lagi ya. Iya. Selamat Ini ada bukan kamar sebenarnya. Ini tempat cuci baju. Servis area. Nah, ini yang dari ada Rizky ngasih ini. Mana Rizky? Rizky ngasih Nih. ini. ke Mesin aku. cuci? Iya. Keren. Ih, mesin Rizky cuci ngasih yang mesin bukaan cuci. depan ya? Keren banget. Yeay. Makasih ya, Wak. Iya, makasih ya Rizky. Ini Rizky ngasih mesin cuci. Iya, jadi bisa dibilang ya namanya mungkin orang baik ya menurut aku ya rezeki juga kan jadinya makin baik gitu. Nah terbukti dengan banyak banget terima hadiah-hadiah dari orang. Nah kalau sebelah sini ini Itu adalah kamar mandi, kamar mandi. Oh, ini kamar mandi Oh berarti kamarnya Iya. 3 ya? Ada Oh, 2. Oke. Nah kalau kurang lebih kamar mandi kayak gini, jujur tetap mantap banget semua areanya. Oke. Nah satu hal yang aku tuh bener-bener kayak penasaran banget ini adalah aku sempat dapet teaser sedikit dari Rizky katanya kamar Om Mary bagus banget, kamar Om Mary bagus banget. Nah, ini sepertinya adalah momen dimana kita akan membuktikan Bagusan Gede, kamar. kamarnya gede. kamar Om Mary. Kamar kamu nggak ini? Kamar apa? Wah. Wangi banget. Wah, wah,
kamarnya. Ini kamar aku. Kita nyalain lampu ya. Kamar ala-ala, Kita iya. berasa lagi di Ya, hotel. pertama adalah aku harus bilang kamar Om Mary wangi banget. Banget, ini pakai apa sih? Dia pakai kayak pewangi gitu. Mana? Ada. Oh ada. Dia di mana pasang? Oh di sebelah. Di sini. Oh, oke. Enggak kayak di sini nih ada tuh. Tuh, di sini. Oh, jadi pasang beberapa tempat ya. Beberapa tempat. Kayak mana sih? Enak Wangi banget. banget, Pak. Enak banget ya. Kayak Iya, makanya kayak mau lagi nyoba. di salah satu mall di Jakarta jujur. Itu, Wak. Tuh, Wak, sebelah sana. Oh. Oke, jadi ini pertanyaan adalah, ini Om Mary memang desain sendiri atau memang kayak udah dikasih saran sama desain interior bakal seperti ini gitu? Aku nih nyari di Google. Hmm. Terus aku mintanya karena biar kelihatan biar kelihatan lebih luas. Aku minta ada kacanya tapi kaca yang sekalian pintu lemari gitu. Oke. Tapi di contohnya aku tuh kaca semua sebenarnya, tapi aku nggak mau. Aku cuman hanya spade ini, jadi kalau aku pakai baju bisa ngacak-ngacak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih energik ya bun. Jadi bisa ngacak-ngacak gitu. Tapi benar kalau misalnya kita ngomongin soal rumah tuh memang yang harus paling punya invest banyak tuh adalah di Iya, area kamar iya, kan kan iya, kayak iya, we iya. spend a lot of time kan di kamar kan jadi akhirnya Iya. harusnya paling nyamannya memang di kamar. Terus kalau misalnya kita lihat di sebelah sini nih ada TV yang ukurannya cukup besar terus ada beberapa. Oh ini tempat Om Mary sholat ya. Iya, kalau aku sholat. Nah ini adalah area lemarinya. Udah penuh? Penuh banget nggak? Ini kita harus buka nggak? Bisa boleh buka, tapi ya agak berantakan kali ya. Jadi kalau ini adalah outfit Om Mary kalau misalnya lagi ada kerja gitu. Iya. Om Mary tuh bener-bener kayak suka koleksi-koleksi jas-jas kayak gitu. Karena aku suka dikasih sama yang biasa sama AA itu. Dan karena AA kan eventnya suka yang mewah-mewah gitu ya. Iya. Jadi akhirnya harus ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kalau untuk kasurnya, ini dia. Ini dari Kartika Putri. Oh iya? Ya Allah. Akhirnya. Iya semuanya. Bener kayak tidur di atas awan tuh. Oh. Tuh kan bener kan kelihatan kan, guys? Kayak Kartika Putri juga, tapi besar-besar tapi rumah. Wow, Mary. Tapi bener-bener kayak nyaman banget. Ini Aku dari- seneng banget sih, Mary. Terus abis itu ini area ini tuh apa ya? Ini kaca doang aja? Ini tadinya ya kaca doang, jadi biar kelihatan luas gitu kan. Pertamanya tuh ini di situ, cuma aku bongkar, aku kasih kaca. Nah, tambahin ada detail sini dan Ini area yang sini aku ada masukin sofa. ke sini. Ya. Ini koleksi jam kamar Om Enggak, Mary. sebenarnya sih bukan jam ini, jam biasa aja itu. Ada nggak jam pemberian Arafi atau jam yang koleksi memang kayak mewah. Ada kok, paling ada mahal. yang aku waktu itu kan sempat keluar sama bos tuh ngasih hadiah ini. ini jam tangan ini? Iya. Wow, guys, ini aku lihat. Wow, ini pasti akan super mahal banget dari sisi harga. Ini koleksi-koleksi pouchnya. Parfum yang paling sering Om Mary pakai parfum yang mana? Parfum yang ada di tas. Oh gitu, tapi ini koleksi parfum dia udah. parfum, iya. Oh my Ini gosh. juga free. Pokoknya aku kalau misalnya diajak bos ke luar negeri kan suka beli gitu. Aku suka banget ada di sini. Terus Om Mary apa sih yang kalau ini banyak banget orang luar sana berpikir bahwa sosok Arafi itu emang terkenal baik banget. Tapi kan kita harus cross check langsung dari benar-benar kayak the closest circle-nya Arafi, which is adalah Om Mary. Apa sih yang Om Mary bisa sampaikan ke kita sosok Arafi dan baginya juga nih? Mereka ini berdua menurut aku ya kayak malaikat gitu loh. Iya. Apa sih yang disampaikan ke orang lain biar orang lain tuh kayak tahu karakter mereka secara realnya tuh seperti apa sih? Ya kalau aku dari Bos Raffi dulu ya, karena kan aku dulu pertamanya mengikut Bos Raffi ya. Berkata kalau Bos Raffi itu bagi aku tuh udah nggak ada, ya kalau misalnya aku bilang nggak ada minusnya nggak mungkin, Iya. orang pasti ada minusnya kan. Tapi kalau misalnya dibilangin mungkin kalau nggak ada minusnya ya, iya bener nggak ada minusnya karena kan aku selama kerja sama Raffi itu belum pernah Raffi itu marah sama aku. Serius Om Mary? Iya selama sekarang Bisa itu belum capek. pernah, saya itu nggak pernah marah Kak. Tapi kenapa dia mungkin nggak pernah marah karena saya udah tahu. Pokoknya yang di Raffi itu yang saya tahu dari dulu itu handphone nggak boleh lepas dari nggak boleh baterai habis sampai habis. Jadi Oh, sekarang ya udah saya Apapun jawab, Arafi tetap. telepon harus selalu. Iya, pokoknya gitu nggak boleh. Nah itu satu. Kedua, saya dulu sendiri yang ngatur Bos Raffi itu dari pagi sampai pagi dalam kadang sehari ada 7 acara atau 5 acara gitu. Pagi acara ini saya harus siapin berapa baju, sepatu gitu. Kadang-kadang kalau yang penting kita siapin dong mau pakai apa enggak itu kan tergantung dia. Jadi saya selalu begitu. Dan kalau misalnya ada pun satu hal yang ketinggalan aku lagi di jalan. Karena kan aku dulu sama dia Igo kalau mikir itu mungkin bisa sampai titik sekarang itu kayaknya suka menangis, tapi nangis aku tuh bukan nangis yang sedih. Aku tuh ya Allah bos, kita berjuang dari Iya. dulu. Kalau aku ingat itu gue kerja sama bos ya,
karena dari Antv dulu terus pindah ke Trans TV, pindah ke ini, bos masih belum bisa ngapa-ngapain, dalam arti bos itu yang bisa kayak sekarang bisa dibantu orang buat jalannya biar nggak macet gitu kan. Terus aku tuh di Antv buat pindah ke Trans TV ada Gojek. Yang jadi Gojeknya itu dulu belum ada aplikasi ya. Yang jadi ojeknya itu security Antv, nganterin ke Trans TV berdua. Kadang-kadang di jalan tuh aku suka ini kepentok ke mobil gitu. Aku kepentok ke mobil, di sini sakit sebelah dengkulnya. Aku suka ngadu gitu. Tadi pas aku di jalan aku tuh kepentok ke mobil, ini sakit banget gitu. Cuman ke Indosiar juga begitu, ke RCTI juga begitu. Belum kita ke Persari daerah sini kan dia suka kadang-kadang suka syuting gitu ya. Ya mungkin Bos Raffi itu karena ngasih rumah itu karena udah ngelihat perjuangan aku emang sama dia itu mungkin emang benar dari bawah gitu. Baik banget Bos Raffi kalau misalnya aku ketinggalan apapun, kayak ketinggalan gesper di mobil, maaf ya, gespernya lupa dibawa. Dia kan ganti baju, dia kan ganti celananya itu dicangkutin di belakang tempat kamar mandi. Aku lupa itu kalau nempel kan ininya, kalau nempel gespernya dia. Jadi nggak lupa, karena dia ganti celana jadi lupa ke bawah gitu. Bukan kalau dia di depan aku, insya Allah sih aku nggak bakalan ketinggalan. Nah gitu, karena kan dari dulu itu Raffi setiap mau mandi nih, dia tidur di sini, aku udah di kakinya. Udah 5:30. Nanti kalau RCTI kan kalau misalnya udah jam 6 itu udah pasti macet. Nanti pasti nggak bakal bisa masuk dasar. Kan dulu ada di dasar itu dulu kalau misalnya Raffi telat berapa menit itu langsung out, nggak boleh ikut, langsung suruh pulang gitu dulu adanya. Jadi ayo dia cuma noleh aku 5 menit Mer, oke. Aku main handphone di kaki dia, kalau di 5 menit 5 menit dia bangun. Tapi pas dia lagi tidur itu di kamar mandi udah saya siapin celana dalamnya, udah saya siapin handuknya, sikat giginya juga odolnya udah aku siapin di situ. Jadi dia bangun tidur masuk ke kamar mandi udah tahu, udah langsung begitu, udah semuanya ininya deodornya semua udah saya siapin. Nah makanya kalau misalnya saya menilai Bos Raffi itu kata tadi sosok Raffi itu seperti apa, pasti di mata saya itu dia udah sangat baik banget. Baiknya itu bukan baik ya baik pakai banget kalau kata orang sekarang kan. Jadi aku menilainya Bos Raffi itu ya sebaik itu sama aku, karena dia satu nggak pernah marah, kedua kalau misalnya aku sakit aku apa selalu disupport sama dia, maksudnya dalam arti kata dari uang dari apa. Meski aku pernah dapat kerja yang 8 bulan itu nggak berhenti sama sekali. Tante Ami itu dulu mamanya Raffi suka ngomong, Raffi ingat Mary itu nggak ada waktu pribadi loh, kata Mama Ami itu. Karena mungkin ini almarhum Iwang aja Wak, dulu kan sering dia gantiin aku kalau aku posisi pulang. Gila Ma, Bu katanya kan manggil ibu ke Tante Ami almarhum Iwang, Bu, Mary kuat banget nemenin Raffi, gua aja 2 hari sakit Bu langsung tipes gitu. Aduh gitu. Jadi kalau aku suruh bilang sosok Bos Raffi di depan aku tuh ya baik banget, pakai banget. Nah ini kan pas hadirnya Rafathar aku dipindah tuh sama Bos Raffi, karena kan aku waktu itu udah sempat asam urat, dan Bos Raffi itu bilang di itu kalau misalnya kamu mau cari ganti orang Mer, kamu cari ya, kalau kata kamu oke tinggal ngomongin gaji aja sama aku. Waktu itu ya Sensen lah yang dapat di posisi itu. Jadi tadinya aku sama Sensen itu gantian, aku masuk 3 hari, Sensen 4 hari dalam 1 minggu. Nah ternyata pas udah lahirnya Rafathar tuh ternyata ngeliat aku tuh selalu ketawa. Mungkin nggak tahu lucu, nggak tahu gue kayak badut, nggak tahu juga gimana. Pokoknya Rafathar tuh dari kecil. Makanya sampai sekarang Rafathar kalau ada aku pasti gitu kan. Makanya kemarin yang pas keluar negeri juga ke itu aku nggak ikut, ditelepon sama dia, kenapa sih Mary nggak ikut? Ini deh nggak ada mainan deh kalau omelin gitu, jadi gitu. Makanya gue pas semenjak belum ada gantian sama bos sama Sensen, tiba-tiba udah langsung suruh ngikut Mbak Gigi. Dan alhamdulillahnya semenjak aku ikut Mbak Gigi ya kerjaanku nggak separah Bos Raffi yang dari pagi sampai pagi gitu. Itu dulu ya gitu. Sekarang ibarat kata mungkin karena Mbak Gigi dia jaga kandang, banyak syuting di rumah, dan kalau di rumah pun kita standby di rumah. Kalau duanya Mbak Gigi sama Bos Raffi ya baik, sama-sama baik gitu. Tapi yang bisa aku nilai adalah kayak Arafin dan Mbak Gigi ini memang ada di environment yang sangat-sangat positif. Terbukti kayak banyak banget orang-orang atau mereka dikelilingi sama orang-orang yang kayak tulus. Ya dong, jadi kayak pada akhirnya kayak environment-nya jadi kerasa lebih positif, dan akhirnya mendekatkan mereka sama sebuah kesuksesan saat ini. Jadi nggak lepas dari peran-peran orang-orang yang sangat loyal dan juga tulus seperti Om Mary. Ya. Jadi dari sini kita
bisa belajar soal itu bahwa ketulusan, melakukan semua dengan ikhlas, kemudian juga bersabar. Akhirnya memetik itu semuanya hari ini gitu kan, dengan rumah yang bisa bilang kayak nyaman banget gitu kan. Masya Allah banget. Tapi kalau dari Om Mary sendiri kedepannya ini berarti kan sekarang lagi sama Bagi. Kedepannya tuh ada rencana apa sih kalau misal ngomongin soal Bagi dan juga Raffi, apa kedepannya yang akan Om Mary lakukan? Ya kalau untuk saat ini kan kadang-kadang banyak orang yang kalau lagi live di sosmed atau di TikTok banyak Om Mary selamanya ya mau kerja sama Raffi. Ya aku sih mikirnya sekarang begini, sekarang kan orang kadang-kadang yang sekolahnya tinggi aja banyak yang nggak ada pekerjaan kan, yang mereka sibuk dengan cari pekerjaan. Ada lowongan nggak kak di RAN, ada lowongan kak di sini. Aku juga kadang-kadang mau mereka jangan berambisi untuk bekerja di RAN, karena kita itu butuh asupan makan. Sekarang makan aja dulu tiap hari, yang itu perlu dicari sama kalian. Belum tentu kalian apply lamaran di RAN terus keterima, itu belum tentu. Kalau jadi bagi dia belum tentu kuat. Iya belum tentu kuat kata Bagi gitu. Nah bagi kalian kalau misalnya belum punya kerjaan, apalagi yang ibarat kata S1, S2 apa segala macam gitu kan, cari aja dimanapun yang berada, mau itu jadi kuli panggul, mau itu gojek, mau apapun, aku bilang gitu. Ya itu yang pertama. Jadi bukan berarti kalian harus pangku tangan, harus diem aja karena gaji kalian pas-pasan, itu sambil cari. Karena kita sehari-hari butuh buat diri kita aja dulu sendiri. Aku selalu begitu kalau sama orang-orang yang di luaran sana yang pengen kerja ini. Tapi kalau buat aku yang tadi, buat aku kedepannya mau seperti apa, ya kita ikutin aja kayak air mengalir. Jadi aku membagi itu sama Bos Raffi itu ya ikutin aja. Aku belum tahu plannya ke depan, aku resign atau aku enggak. Jadi sekarang aku nikmatin yang lagi kerja sama Bos Raffi, ya nikmatin, ya tanggung jawab, ya loyalnya juga harus gitu. Dan toh sekarang aku udah nggak kayak dulu lagi. Aku tuh dalam 1 bulan itu banyak liburnya kalau dipikir-pikir, dan aku bisa, makanya sekarang aku coba buka usaha gitu. Akhirnya bisnis itu terjadi memang karena itu juga akhirnya. Iya karena itu juga. Karena kan kalau dulu aku pernah bisnis juga sebelum ini, aku serahin ke saudara, itu saudara sendiri itu nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya memang harus terjun sendiri. Oh ya, Raffi pernah bilang sama Bagi kalau sebuah bisnis itu memang kita harus terjun langsung kalau misalnya kita mau sukses di bisnis tersebut kan. Iya. Akhirnya udah berjalan selama 1 bulan ini ya? Iya, mau 20 hari. Oke, itu adalah soto mie Bogor, Mary-nya Raffi Ahmad. Itu bos yang, karena kan bos waktu itu mencetusnya itu, bos waktu itu aku lagi bikin soto itu di sini. Pas bos main ke sini. Nah, bos kebetulan nih bos aku mau bikin soto mie Bogor, tapi aku pakai nama bos boleh enggak, kata gitu. Boleh kata gitu, tapi bayar 50% gitu. Bos mau ke aku masih gitu-gitu, enggak Mer, tapi kamu jaga baik-baik aja. Aku enggak minta apapun, bahwa ya udah kalau misalnya bos bener suruh bawa namanya, bos soto aku tuh dinamain apa? Akhirnya soto mie Bogor, Mary-nya Raffi Ahmad gitu. Nah, jadi kayak orang jadi tahu, oh ini soto Mary nih punyanya gitu kan. Akhirnya kita doain semoga ya terus laku. Terus juga jangan lupa nih kalau misalnya memang kamu ada suka soto, kayak langsung banget nih mampir ke soto mie Bogornya Om Mary gitu kan. Itu ada di Andara pokoknya. Iya, Andara pokoknya, Jalan Pangkalan Jati 1 nomor 15. Oke, Om Mary, sebelum kita ngobrol ini, Om Mary aku benar-benar penasaran banget. Om Mary pernah nggak sih menyangka akan ada di posisi seperti saat ini? Ketika Om Mary masih kecil atau ketika Om Mary remaja, pernah berpikir ada di posisi atau sudah mengira ini akan terjadi? Atau kayak, oh kayaknya gue sama Raffi Ahmad nih, ketika gue kerja sama Raffi itu udah memprediksi kita bakal sukses nih dari awal pertama kali kerja sama. Aku sih nggak pernah kepikiran kalau misalnya aku tuh sampai jadi di posisi kayak sekarang sih. Ya nggak pernah kepikiran sama sekali. Aku tuh mikirnya karena aku satu lulusan sekolahnya nggak tinggi. Di mana sih waktu? Di Madura. Di Madura. Aku lulusan sekolahnya nggak tinggi waktu itu, sanawiyah. Saya baru lulus setingkatan SMP. Karena kan aku emang keluarga yang kurang mampu, karena aku di kandungan ibu 2 bulan, bapakku ninggalin ibu, dia nikah sama perempuan lain. Karena waktu itu ibuku mau dimadu, ibuku nggak mau. Jadi pas saya di kandungan ibu 2 bulan, bapakku ninggalin ibu kan. Jadi aku hidup sama ibu berdua sama nenek gitu kan, maksudnya sama keluarga ibu gitu. Dan bapakku tuh sampai aku besar sampai saat ini belum pernah bapakku tuh ngasih nafkah aku sama sekali, belum pernah. Sampai saat ini nih. Sampai saya waktu itu pernah di kampung, saya mau pesantren gitu ya, di pesantren itu saya pamit ke bapakku. Bapakku tuh dulu jawabnya, ya itu orang tuaku, mohon maaf itu cerita dulu ya, karena kita nggak ada bekas orang tua. Orang tua bapakku tetap, kalau nggak ada bapakku nggak ada aku. Aku cuman hanya mau ngomong dulu ya, bicara dulu, bukan iniin aib orang tua, bukan. Karena bapakku tuh memang dulu begitu, kamu udah bukan tanggung jawab saya nak gitu. Jadi nggak usah minta duit ke saya, itu bapakku dulu. Jadi gue ini nggak mampu. Mungkin kalau kata sekarang yang mungkin sering viral di TikTok, sering ada video itu, bangun nak, kamu miskin. Nah itu aku dari dulu.
gue ini bener, gue harus bisa merubah nih keluarga aku gimana. Nah pas di kampung sebelum merantau saya udah punya cari duit, bisa beliin giwang ibuku, bisa apa gitu dulu di kampung sebelum ke Jakarta. Jadi Om Mary selalu berpikir bahwa kesuksesan itu atau background keluarga pada akhirnya bukan penentu segala-galanya, pada akhirnya jadi semua motivasi untuk bisa lebih semangat gitu ya. Jadi Om Mary juga tidak punya ekspektasi apa-apa, cuma jalanin yang terbaik versi Om Mary bisa lakukan di tiap harinya gitu ya. Jadi kalau misal saat ini Om Mary kita tahu banyak a lot of people di luar sana yang berpikir bahwa aduh gue di usia sekarang belum bisa sukses, gue masih mengkhawatirkan masa depan dan lain sebagainya. Apa sih yang mau Om Mary bilang untuk anak-anak muda di luar sana untuk menyikapi itu semuanya? Karena banyak banget orang-orang yang akhirnya punya pressure gimana kehidupan ini keras, sebenarnya kehidupan nanti gue nggak tahu gue apa sukses atau enggak. Pada akhirnya Om Mary juga lakukan hal yang sama kan, pada saat itu tidak tahu juga apa yang mau bilang untuk sebenarnya sih kalau buat teman-teman semuanya di sana ya, subscribernya YouTube-nya. Pokoknya kalau dari aku pribadi nih, perjalanan aku sendiri ya kita jalanin aja, jangan pernah kita mau kaya nih, gue mau kaya, jangan. Karena kan kita kalau berporos ke duit itu kita kayaknya kayak nggak tahu diri gitu kan. Nanti ibaratnya Allah ngasihnya sedikit, kita maunya banyak, akhirnya stres kan gitu. Jadi kita lakuin aja yang terbaik buat kita, jalanin aja kayak air mengalir. Tahu tanpa kita sadari ternyata kita udah ada di posisi saat ini. Seperti aku tuh kayak aku nggak pernah menyadari kalau aku tuh sampai ada sekarang punya rumah di posisi seperti ini, yang kata orang di luar sana pengen seperti sosok kayak aku gitu kan. Banyak yang bilang begitu ya. Jadi kayak aku tuh ya begitu, ikutin aja kayak air mengalir. Yang penting kamu kerja yang bener, tanggung jawab, terus jujur itu yang terpenting ya. Jujur itu yang penting ya, karena kan banyak orang yang kerja kadang-kadang nggak jujur gitu ya. Aku pun jujur kalau dalam kerjaan, dalam arti aku tuh jujur yang bener-bener jujur. Kan aku pun kalau nggak punya duit dulu Bos Raffi tuh bagi duitnya dong Om. Jujur memang nggak ada duit pada saat itu. Iya, aku nggak ada duit, bagi duit. Dia ke ATM ngambil duit, ngasih aku. Dibanding nilep. Nah, betul. Itu yang selalu dipesan bagi dia. Itu yang selalu dipesan bagi dia. Jujur itu. Jujur akan membawa ke tempat yang indah. Kalau nggak punya uang ngomong gitu. Iya, Aku dulu sama Bos tuh begitu. Jadi ikutin air mengalir. Jangan berambisi kalian mau kaya. Karena apa yang instan itu nggak bakalan lama. Takutnya kita nanti kaya kayak main apa gitu, kaya terus tiba-tiba uangnya habis, gila ya kan. Jadi menurut aku sih ya gitu, ikutin aja. Kita berdoa, berusaha itu jangan lupa. Nggak mustahil sih, ibarat kata kita berusaha ke depannya, kita pasti ada sandungan, entah kerikil yang kecil, entah kerikil yang besar, entah itu dari orang terdekat kita, entah dari keluarga, itu pasti ada. Tapi semua kembali ke diri kita, ikhlas, jalanin, itu aja sih. Amazing. Kita kasih tepuk tangan dulu buat itu dong. You know what, aku belajar banyak juga hari ini, dan please banget dari kata-kata tadi aku juga bisa bilang bahwa kita tuh sebenarnya harus enjoy dan juga harus nikmati hidup kita, karena pada akhirnya proses yang kita lewati pada akhirnya shaping atau membentuk kita jadi versi yang lebih baik dari kita sebelumnya. Salah satu lagi kejujuran, terus habis itu lakuin yang terbaik, tetap baik sama orang. Pada akhirnya kayak semesta mungkin juga akan mendukung kita ke tempat yang lebih baik, dan itulah pada akhirnya kenapa Om Mary hadir dengan segala apapun yang Om Mary punya sekarang. Congratulations Om Mary. Dan makasih banget, aku juga mau bilang makasih. Aku kenal Om Mary tahun lalu. Memang kita belum pernah kenal sebelumnya, dan pertama kali kenal bahkan Om Mary pertama kali nyapa dan memberikan senyuman duluan. Aku bukan siapa-siapa, Om Mary sudah besar. Akhirnya semangat ya. So, aku ingat banget waktu itu kita mau live shopping, kita mau jualan, Om Mary memang kita sama sekali belum kenal, kayak hai, nyapa aku duluan. Dari situ aku menilai bahwa sosok Om Mary adalah sosok yang memang kayak friendly banget, dan aku nggak heran kesuksesan selalu dekat sama Om Mary akhirnya gitu. Keep being tetap seperti ini. Aku benar-benar kayak berasa bahwa dunia ini akan indah dengan banyaknya orang-orang seperti Om Mary yang tulus, habis itu juga nggak neko-neko, kemudian juga pikirannya positif gitu kan. Dan aku benar-benar menantikan kesuksesan Om Mary lainnya. Semoga ke depan sana dengan bisnis-bisnisnya semakin besar. Dan of course Om Mary juga dikelilingi sama orang-orang baik, termasuk Rizky juga. Oke, di sini juga jadi akhirnya aku bisa main ke tempat Om Mary juga karena Rizky, guys. Jadi kayak sini dong lo. Gak mau, gue tuh gak pede tau ya. Oh iya, pokoknya ini karena Rizky juga, jadi kayak terima kasih Rizky untuk kesempatannya hari ini. Dan mungkin kita sudahi hari ini jalan-jalan di rumah Om Mary, terus habis itu ngobrol-ngobrol. Nah setelah ini mungkin di episode selanjutnya kita juga bakal cobain bisnisnya Om Mary. Ini makanan-makanan yang ada di Andara, bisnisnya juga Om Mary dan juga Raffi sama Mbak Gigi. Kita akan cobain, dan terima kasih untuk Om Mary sekali lagi. Terima kasih. Aku boleh peluk gak sih? Boleh dong. Terima kasih banyak Om Mary. Sukses terus, oke? Amin.
Amin, amin. Terima kasih. Iya. Sekali lagi terima kasih guys sudah nonton YouTube aku hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.